Dua weton yang diprediksi dan digambarkan atau diramalkan akan mengalami kenaikan tahap kehidupan dan ekonomi. Mungkin sedulur jenengan termasuk dua weton tersebut, bisa disimak dengan seksama. Dan buat sedulur semuanya yang belum subscribe, boleh di subscribe terlebih dahulu, boleh di share, dan boleh ditulis di dalam komentar. Oke sedulur semuanya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu buat sedulur Mas Raden dimanapun Anda berada. Semoga di kesempatan kali ini jenengan dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, dan semua keinginan kemauan ini bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Kuasa. Oke, di kesempatan kali ini Mas Raden akan menjelaskan, menerangkan mengenai prediksi mengenai dua weton yang digambarkan di sini setelah bulan Suro ini akan mengalami tahap peningkatan kaitannya kehidupan maupun ekonomi. Jadi langsung saja buat sedulur wilujeng rahayu sugeng midhangetaken semonggo. Oke, mungkin jenengan buat sedulur Mas Raden dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah support channel Mas Raden. Semoga ada sebuah manfaat yang bisa jenengan ambil dari konten-konten atau video Mas Raden yang lainnya, dan boleh tonton yang lainnya untuk belajar kaitannya dengan diri sendiri dan untuk peningkatan kehidupan kedepannya, dan sifatnya adalah untuk wawasan dan untuk bahan motivasi diri kita. Mungkin ini tidak semuanya adalah sesuai, tapi di sini Mas Raden ambil dari kitab Primbon Jawa ya. Mungkin ini bisa berguna bagi jenengan semuanya. Jadi di sini Mas Raden sudah tulis ada dua, setelah bulan Suro ini akan mengalami sebuah peningkatan tahap ekonomi dan finansial. Weton yang pertama ini adalah weton yang punya identik atau karakter sifat yang optimis. Dia tidak pantang menyerah, dan dia seseorang yang cerdas, dan dia juga mempunyai karakter yang bisa menarik lawan jenis atau mempunyai aura pengasihan yang tinggi. Dia juga seseorang yang mempunyai prinsip, dan dia juga tergolong seseorang yang setia, dan jika dia itu disakiti, maka dia juga mampu untuk bisa kembali stabil atau berdiri kembali, dan dia masuk ke golong orang yang kuat. Penasaran weton apa itu? Ini adalah weton Legi. Jadi bunganya weton Legi ini adalah manis. Maksudnya adalah sebuah harapan, sebuah lika-liku perjalanan kehidupan. Di tahun sebelumnya mungkin mengalami beberapa kendala di dalam perjalanan kehidupan, maka untuk diri kamu Legi, di sini digambarkan, diterangkan kamu akan mengalami sebuah peningkatan atau doa-doa yang kamu panjatkan
atau harapan yang kamu harapkan di sini akan mulai ada peningkatan. Dan ini juga weton legi, kamu juga masuk, artinya adalah menjadi ikon weton pembuka di 2024 ini. Tapi walaupun diri kamu digambarkan menjadi weton pembuka ya, jadi ada beberapa bulan fase di sini yang diri kamu itu juga artinya tidak seterusnya dalam kurun 1 tahun ini mengalami kemudahan, itu tidak ya. Jadi mungkin saat ini ada yang masih belum stabil di dalam kehidupannya. Dan mungkin di bulan sebelumnya juga mungkin ada yang masih belum ada peningkatan kaitannya tahap ekonomi atau tahap finansial. Tapi jangan khawatir, karena di sini digambarkan, ditulis atau diramalkan kamu weton legi itu akan mengalami peningkatan atau kejayaan, atau kamu akan dapatkan banyak keberuntungan setelah bulan Suro. Dan buat sedulur semuanya, yang kedua ini adalah weton yang memiliki karakteristik yang istimewa, dan dia juga dikenal sebagai rajanya weton. Dan dikenal di sini memiliki karakteristik atau sifat yang keras kepala, mempunyai sifat yang baik hatinya, sifat yang tegas. Selain itu, dia juga punya karakteristik yang penyayang. Dia juga sering kerap mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dia seseorang yang pekerja keras, punya wawasan yang luas, dan dia juga pandai bergaul. Tapi di sini dia juga kerap banyak dari lawan jenisnya di sini yang tidak menyukai dirinya. Dan dia juga dikenal sebagai seseorang yang berwibawa. Dan karakteristik lainnya dari weton ini itu adalah ciri khasnya. Jika dia kecewa, maka dia akan diam. Dan ciri khas lainnya, sekali disakiti maka dia akan sulit atau bahkan bisa seumur hidupnya dia akan teringat dengan seseorang tersebut dan akan susah melupakannya. Dan yang selanjutnya ini, ketika weton ini marah, maka marahnya ini akan sangat berkobar, akan menakutkan, layaknya macan lapar. Dan karakter atau ciri khas weton ini, ketika ada seseorang yang membohongi dirinya, maka dia akan mengetahuinya. Dan yang terakhir, dia juga seseorang yang nrimo ing pandum. Weton apa? Ini adalah weton pahing. Jadi beruntung untuk diri kamu weton pahing. Ini diri kamu juga di sini diramalkan, digambarkan di 2024 ini kamu adalah weton yang menjadi ikon atau pembuka bagi weton-weton lainnya di 2024. Maka diri kamu di 2024 ini akan ada banyak sekali kemudahan-kemudahan buat diri kamu. Tapi sama ya, dalam kurun 1 tahun itu tidak semua bulan itu diri kamu akan
dimudahkan segala urusan. Mungkin sebelumnya di 2 bulan sebelum ini ya, mungkin kamu masih ada yang berpikir saya masih belum ada peningkatan kaitannya tahap finansial atau kehidupan. Maka jangan khawatir buat pahing, karena di sini digambarkan, diramalkan setelah bulan Suro, kamu juga akan mengalami sebuah peningkatan kaitannya dengan kehidupan atau finansial. Jadi untuk 2 weton yang tadi Mas Raden paparkan, ini digambarkan, ditulis akan banyak sekali kemudahan, keberuntungan untuk weton Legi dan Pahing di setelah bulan Suro. Jadi apa yang harus dilakukan untuk diri kamu Pahing dan Legi? Untuk saat ini perbanyaklah kebaikan, perbanyaklah sedekah diri kamu dan diri kamu, tapi harus bisa mengontrol diri kamu sendiri ya. Untuk 2 weton yang tadi Mas Raden sebutkan, banyaklah beribadah, dan yang paling penting kontrol pengeluaran diri kamu. Jadi buat Pahing dan Legi silahkan boleh diaminkan, jadikan ini sebuah bahan wawasan dan motivasi untuk diri kita, dan artinya adalah diri kita tetap ya, walaupun di sini sudah digariskan baik, tapi kalau diri kita hanya berdiam diri, hanya menanti, maka garis baik pun di situ tidak akan menghampiri diri kita ya. Jadi semuanya itu harus dijemput dengan sebuah ikhtiar, dengan sebuah kebaikan. Makanya ketika sudah digariskan bagus, diri kita lebih peka, diri kita paham, dan diri kita mampu menerima dengan baik, maka semesta pun akan mengirimkan sebuah kebaikan itu dengan baik. Artinya kita menerimanya dengan baik, dan Tuhan yang kuasa memberikannya juga dengan baik. Artinya perbanyaklah syukur kita, perbaharui atau positifkan mindset kita. Mungkin untuk sedulur Pahing dan Legi, itulah yang bisa Mas Raden jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri kamu, terutama Pahing dan Legi. Silakan boleh di share, boleh di komen, dan boleh diaminkan jika sesuatu ini merasa berguna dan manfaat. Dari Mas Raden ada kurang dan ada salah, mohon dimaafkan. Dari Mas Raden akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.